Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam video animasi ini, saya, Vinuril Maulah, akan menyampaikan tentang peluang. Nah, untuk itu, yang pertama kita harus mengetahui apa itu kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran dari peluang. Adapun kompetensi dasar yang pertama yaitu mendeskripsikan konsep peluang suatu kejadian menggunakan berbagai objek nyata dalam suatu percobaan. Yang kedua, menyajikan hasil penerapan konsep peluang. Yang indikatornya yaitu yang pertama, menentukan nilai peluang suatu kejadian. Yang kedua, menentukan frekuensi harapan suatu kejadian. Yang ketiga, menentukan konsep dan aturan peluang dalam pemecahan masalah nyata. Lalu, apa sih tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran yang pertama, diharapkan siswa mampu menentukan konsep suatu peluang, suatu kejadian dengan teliti. Yang kedua, menentukan nilai frekuensi harapan suatu kejadian dengan tepat. Yang terakhir, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian dalam pemecahan masalah nyata. Ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, peluang empirik. Yang kedua, peluang teoritik. Yang ketiga, ruang sampel. Dan yang terakhir yaitu titik sampel. Adapun peluang empirik yaitu perbandingan antara frekuensi kejadian terhadap percobaan yang dilakukan, di mana PA adalah peluang, NA banyaknya anggota dalam kejadian A, dan SA adalah banyak percobaan yang dilakukan. Lebih lanjut, mari kita simak contoh berikut. Ayu menggelindingkan dadu sebanyak 40 kali. Hasil percobaannya yaitu seperti tabel pada layar. Nah, berapa peluang munculnya mata dadu 4? Penyelesaiannya yaitu peluang sama dengan banyak anggota dalam kejadian A dibagi banyak percobaan yang dilakukan, di mana peluang sama dengan 6/40 yang hasilnya yaitu 3/20. Sebelum kita belajar tentang peluang teoritik, mari terlebih dahulu kita pelajari apa itu ruang sampel dan titik sampel. Himpunan suatu hasil yang mungkin diperoleh pada suatu percobaan disebut ruang sampel, sedangkan tiap-tiap anggota pada ruang sampel disebut titik sampel. Seperti contoh, misalkan pada pelemparan sebuah dadu, ruang sampel atau S yaitu himpunan semua mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, sedangkan 5 adalah salah satu titik sampelnya. Lalu peluang teoritik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin atau ruang sampel. Adapun contoh dari peluang teoritik yaitu sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu yang lebih dari 4? Penyelesaiannya yaitu sebuah dadu memiliki 6 ruang sampel yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka jumlah ruang sampelnya atau NS sama dengan 6. Sedangkan dadu yang lebih dari 4 yaitu 5 dan 6. 5 dan 6 merupakan titik sampel. Maka NA-nya sama dengan 2. Jadi, untuk mencari peluang yaitu NA per NS di mana NA-nya 2 dan NS-nya 6. Sama dengan 2/6 atau 1/3. Jadi, peluang empirik biasanya terdiri dari banyak percobaan, sedangkan peluang teoritik biasanya jumlah percobaannya hanya sekali. Baik, sekian penjelasan dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi